Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maya Indonesia. Ya anak-anak, ini adalah spanduk ketika kita mau dikunjung Bapak Bupati Bogor ya. Ini di wilayah kita. Ya, kita dengan meriah mengadakan penyambutan. Baik, hari ini kita akan mengupas pembelajaran matematika ya anak-anak ya. Silakan dipersiapkan catatannya bila perlu. Dan nanti kalau ada yang bertanya, ya, dipersilakan. Next, kita lanjut. Perkalian pecahan, perkalian bilangan asli dengan pecahan. Ya, ini pada halaman buku cetak adalah 15 sampai 16 ya. Pada latihan 1.1. Baik ya, anak-anak diperhatikan, disimak. Ini ada permasalahan ya. Hani membuat 4 potong kue. Saya ulang. Hani membuat 4 potong pita dengan panjang masing-masing 3/4. Ya, saya ulangin ya. Masing-masing 3/4. Yang ditanyakan, arsirlah masing-masing bagian pita yang dimiliki oleh Hani. Kali lagi, minta diarsir anak-anak ya. Siapkan ya catatannya, kotetannya. Kita lihat ya. Oke. Pada halaman tertulis masing-masing 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter ya. Bagaimana solusinya? Kita lihat ya. Hasil di akhir adalah sebagai berikut. Ya. Diarsir masing-masing ya 4 persegi panjang pitanya ya. Tolong disimak ya. Berikut jawaban betulnya anak-anak ya. Nah, kita lanjut. Pada bagian B, berapa meter potong pita seluruhnya yang dimiliki Hani? Tentunya tadi adalah 4 dikali 3/4 sama dengan 12/4. Maka dibagi menjadi bilangan asli anak-anak ya. Hanya 3. Ya, 3. Dapatnya 3 potong ya. Kemudian pada nomor 2, Vina membuat 75 kue pastel untuk acara keluarga ya. Sebanyak 2/5 bagian dari 75 pastel tersebut sudah dikonsumsi atau dimakan oleh keluarga selama acara berlangsung. Tentukan permintaannya, banyaknya kue pastel yang sudah dikonsumsi oleh keluarga Vina. Bagaimana ya cara mencarinya? Mudah bukan anak-anak? Kalian tinggal 2/5 dikali 75 sama dengan, kalau disederhanakan, ya sudah dibagi, kalian mendapat ya 2 kali 5 sama dengan 10 pastel yang sudah dimakan anak-anak ya. Baik, yang B perintahnya, banyaknya kue pastel yang belum dikonsumsi berapa ya? Keluarga Pina itu ya. Kemudian tadi jumlahnya kan pertama 75 anak-anak ya. Dimakan 10 ya, sisanya tinggal 65. Oke ya, ini ada tulisan 65 pastel. Sisanya yang belum dimakan. Baik, sampai di sini ada yang belum paham? Baik, kalau sudah paham ya, kata Kalista sudah Pak. Oke, baik, terima kasih Kalista ya. Bagaimana Sakila, sudah mengerti? Atau Kamila sudah mengerti? Oke, baik. Ya, ini bagian B ya. Maka bagian B ini adalah banyaknya kue pastel yang dikonsumsi adalah 75 dikurangi 10, maka sisanya masih ada tersedia 65. Baik. Nomor 3. Ini ya, pada buku kalian, buku cetak, ada 180 ya siswa pada kelas 6 melatih ya. Sebanyak 1/6 dari seluruhnya siswa ini adalah memiliki minat ekskul musik dan
Kemudian 2/3 memilih kesukaan ekskul musik, memilih ekskul yang melukis yang ditanyakan ya, anak-anak. A. Berapa siswa kelas 6 yang mengikuti ekskul musik? B. Ya, siswa kelas 6 yang mengikuti ekskul melukis. Kemudian yang C, sebutkan bentuk pecahan yang menunjukkan kelas 6 mengikuti ekskul. Bagaimana caranya ya? Baik, kita kupas ya anak-anak ya. Siswa yang mengikuti musik adalah total seluruhnya tadi siswa adalah 180 anak-anak ya. 180 dikalikan yang 1/6 ya. 1/6 kemudian maka didapat sebanyak 30 anak. Kemudian siswa yang melukis adalah 2/3 siswa yang mengikuti musik. Maka diperoleh 2/3 kali 10. Saya ulang ya, kali 30. Artinya 60 dibagi 3 anak-anak. Jawabnya adalah 20 anak. Bagaimana yang mengikuti melukis dari seluruh siswa? Maka didapat 20 dibagi 180, maka disederhanakan menjadi 2/18. Atau yang paling sederhana anak-anak ya, ini didapat 1/6. Bagaimana Pak? Saya ulang ya, 1/9. Bagaimana? Karena disederhanakan ya, dengan mencoret atau menghilangkan angka 0. Angka 0 berarti tinggal 2/18. Kemudian atasnya dibagi lagi 2. Maka dapatnya 2 dibagi 2, 1. Kemudian yang bawah juga penyebutnya 18 dibagi 2. Maka dapatnya 1. Terakhir adalah per 9. Saya ralat ya. Jawabnya 1/9. Bagaimana? Ya, Jerry sudah paham? Siapa? Oke, bagus ya. Jerry ini biasanya aktif anaknya ya. Oke. Kita lanjut. Sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Baik anak-anak ya. Di sini ada permintaan nomor 4, sebuah soal cerita. Maka diminta dari soal di sini nomor A, 1/4 dikali 20. Bagaimana ya soal ceritanya? Kalian dituntut untuk membuat kata-kata ya. Dengan mudah anak-anak ya, misalkan di sini namanya ilustrasinya Siti memiliki 20 jeruk. 1/4 bagian jeruk tersebut diberikan kepada tetangganya atau temannya misalkan ya, yang ditanyakan berapa jeruk yang diberikan Siti. Ya, jawabannya mudah anak-anak ya. Kalian tinggal 20 dikali 1/4 atau dengan kata lain 20 ini dibagi 4, langsung jawabannya adalah bukan 3 anak-anak. Jawabnya berapa? Oh, Bapak 3. Oke. Yang benar adalah 20 dibagi 4 itu adalah 5 anak-anak ya. Kadang Bapak ngeprank kamu ya, terbiasa di kelas ya, kelas klasik. Saya ulang ya. Jadi 20 dibagi 4 adalah 5. Oke, baik. Demikian pula yang poin B, diminta soal cerita kalian membuat ya. Ini sangat mudah anak-anak ya. Di sebuah kebun ada 20 pohon mangga. Setiap pohon menghasilkan 1/4 keranjang ya buahnya ya. Berapa banyak keranjang yang dihasilkan seluruh pohon? Maka jawabannya adalah sama ya. 20 dikali 1/4. Maka jawabannya untuk perkalian anak-anak ya. A kali B dan B kali A itu sama saja kalau perkalian. Beda nanti halnya kalau pembagian anak-anak ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang belum paham ya? Bagaimana Modi, sudah paham? Baik, Bapak lanjutkan ya. Ini khusus yang matematika, soal-soal cerita Bapak rangkum di sini. Semuanya harap memperhatikan. Baik, ini pada bagian B ya. Pembagian pecahan ya pada halaman 16 ya. Dengan halaman 28 ya. Kemudian latihan 1.2. Baik ya. Di sini ada pertanyaan yang pertama. Pak Rudi membagi 2/4 bagian tanah yang dimilikinya kepada 3 anaknya secara merata dan adil. Yang diminta pada A ini adalah
gambarkan bagian-bagian yang akan dibagikan ya oleh anaknya ya. Pak Rudi kepada anaknya ya. Bagaimana ya cara nggak? Mudah sekali anak-anak ya, kalian harus punya pulpen dan penggaris. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya anak-anak ya, ini ada kata 2/4 ini kalau disederhanakan, ya ini kalimatnya kan 2/4 berarti kita ada penyebutnya itu ada 4, yang diaksir ada 2 ya. Tapi hasil akhir nanti akan seperti ini ya. Nah, hasil akhir ya. Jadi masing-masing anak itu akan menerima 1/2 ya. 1/2. Ya ini hasil akhirnya. Bagaimana? Bisa dipahami Nana ya? Bagaimana pagi ini? Sudah siap ya? Nanti akan ulangan juga kalian ya. Oke, next kita lanjut. Masih lanjutannya anak-anak ya. Pada poin B atau bagian B, Anda diminta, anak-anak diminta, gambarkan lahan yang diperoleh masing-masing anak. Bagaimana anak-anak ya? Selamat melihat pada tayangan berikut. Nah, ini anak-anak ya. Masing-masing anak mendapatkan 1/6 ya di aksir ini. Berarti anak-anak tuh kan ada 3 tuh ya. 1/3 bagian ya. Ada 3 anak tadi ya. Anaknya Pak Rudi ya. Baik, sampai di sini ada yang belum jelas. Saya harapkan kalau belum jelas nanti bisa juga pas klasikal nanti ya. Saya ulang pas pembelajaran klasikal ditanyakan secara mendetail atau personal nanti. Bagaimana cara menggambarkan 1/6 itu ya? Maka step pertama atau langkah pertama anak-anak ya, utuh ya, tanah utuh Pak Rudi ya, persegi tadi panjang. Kemudian step 2, bagian tanah tersebut ya ada 6 bagian yang sama sesuai dengan penyebutnya adalah 6. Kemudian step 3 diaksir ya, bagian dari tanah tadi ya. Bagian yang diaksir merupakan bagian yang diperoleh setiap anak. Jadi saya bilang tadi 1/6. Jadi ada 3 anak berarti masing-masing 1/6 ya. Maka didapat ya pada huruf C ini, pada bagian C, maka diperoleh 2/3 ya dibagi 3/1 sama dengan kita langsung kita proses sederhana. Dengan sederhana itu adalah 1/2 ya. Kemudian dilanjutkan di sini kalau bagi itu jadi dibalik anak-anak ya, diputar ya, penyebut jadi pembilang ya. Maka didapat terakhir finalnya adalah 1/2 dikali 1/3, maka penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, hasilnya 1 kali 1, 2 kali 3, maka didapat 1/6. Mudah bukan? Baik ya. Di sini ada soal perintah lagi anak-anak ya. Ada dua bagian dua ini soal Rina dan gula pasir. Ini tentang Rina dan gula pasir ya. Rina memiliki 6 kg gula. Setiap adonan kue bolu membutuhkan 3/4 gula. Ya. Ditanyakan berapa kue bolu yang bisa dibuat oleh Rina ya. Maka jumlahnya adalah 6 dibagi 3/4 ya. Tadi di sana dalam cerita ada 3/4. Maka jangan semerta-merta dibagi anak-anak ya. Kemudian hukumnya 6 itu yang tadi bagi menjadi ya dibalik. Yang tadinya 3 sebagai pembilang maka dirubah di sini menjadi penyebut dan 4-nya sebagai penyebut jadi pembilang. Sehingga 24 kalau dibagi 3 dapatnya maka menghasilkan 8 kue bolu. Paham anak-anak? Oke, yang menjawab paham semua ya, oke. Ya. Kita lanjutkan. Perhatikan ya. Soal 3, Astri dan coklat. Nah, ya, Astri dan coklat. Kalau anak perempuan biasanya suka coklat anak-anak ya. Di sini Astri memiliki 5 batang ya, coklat ya. Setiap temannya mendapat ya akan dibagikan rencana 2/3 batang coklat ya. Kemudian A, banyaknya teman yang memperoleh coklat kira-kira berapa? Maka dengan mudah anak-anak ya. Pertama kuenya kan kue coklat itu ada 5 dibagi dengan 2/3. Nah, kalau ada pembagian anak-anak beda dengan kali ya.
pembagian itu selalu penyebut pindah di atas dan bagi menjadi kali. Maka hasilnya adalah 15/7 ya, menjadi pecahan 7,5. Biasanya karena coklat ini dibulatkan anak, jadi masing-masing hanya dapat ya 7 coklat ya. Bagaimana sisanya? Maka didapat anak-anak tadi karena coklat yang pertama itu 5, maka didapat 5 dikurang kurung buka 7 kali 2/3. Tentunya harus diubah dulu anak-anak ya. Pindah penyebut jadi pembilang, maka didapat di sini 15/3. Kemudian dikurang 14/3 karena disamakan penyebutnya anak-anak ya. Karena ini jadi 1 ini dirubah menjadi 3. Kemudian tentunya kalau yang 5 ini dikalikan 3, maka jadi 15. Maka didapat terakhir adalah yang pembilangnya anak-anak 15 dikurang 14, maka sisanya 1. Ya, 1/3. Bagaimana pagi ini? Ya, oke anak-anak ya. Kita lanjutkan ya. Di bawah ada apa lagi nih? Oke ya. Ada tagihan lagi anak. Tadi seperti yang sebelumnya anak-anak ya. Di sini Anda diminta ya dalam nomor 4 ini membuat soal cerita anak-anak. Soal cerita seperti yang terdahulu ya. Ini adalah dibagi ya. Kalian membuat soal cerita ya. 1/5 dibagi 4. Bagaimana soal ceritanya? Maka di sini ilustrasi nama Siti ya. Siti memiliki 4 liter jus jeruk. Jus tersebut akan dibagikan 4 ya gelas ya. Akan dibungkus-bungkus kecil jadi 4 gelas ya. Berapa banyak jus setiap gelasnya? Nah, jawabannya dengan mudah anak-anak ya. 1/5 dibagi 4 ya. Kemudian kita balik prosesnya karena bagi, berarti 1/5 ini kemudian kali 1/4, maka dijadikan 1/20. 1/20. Oke, sampai di sini apakah kalian masih ada kesulitan? Tidak? Oke, baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, oke ya. Nomor berikutnya masih soal cerita ya. Jadi kalau kali sama bagi beda ya soal cerita, hati-hati ya. Anak-anak perlu pahami. Di sini ada kalian diminta membuat soal cerita. Ada 4 ya, yang B 4/1/5. Bagaimana soal ceritanya? Maka kata-katanya ini bisa Bu Ani mempunyai 4 meter kain. Setiap baju ini membutuhkan kain 1/5. Bagaimana ya? Atau banyak baju yang bisa dibuat Pak Bu Ani ya. Jadi kalian tadi 4 tetap dibagi 1/5, maka didapat adalah 5 kali 4 dibagi 1 ya, karena tadi awalnya dari 1/5 pindah ya dari bagi, maka pembilangnya kan tadinya 1, maka satunya jadi di bawah, 5-nya dia di atas, maka 20 dibagi 1 menghasilkan ya sama 20 dibagi 1 sama dengan 20. Baik, ada kesulitan tidak? Tidak. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, di sini masih soal pecahan anak-anak ya, pecahan dan pembagian. Di sini A 1 dibagi 5 ya, atau 1/5 ini dibagi 4. Membuat soal cerita lagi ya. Kemudian soal ceritanya sebagai berikut ya. Budi memiliki 1/5 bagian kue. Ia ingin membagikan kue itu kepada 4 temannya ya. Berapa bagian kue yang diterima ya? Hampir sama ya anak-anak, ini hanya mengulang. Jadi jawabannya 1/5 dibagi 4. Kemudian 1/5 dikalikan 1/4. Maka jawabnya adalah 1/20. Bagian B sama ya. Kemudian tapi ingat ya, kalau kali jadi bagi pindah penyebut pembilang ya. Yang B 4 dibagi 1/5. Nah, soal ceritanya di sini seorang pedagang memiliki 4 liter minyak goreng ya. Minyak tersebut akan dimasukkan dalam botol kecil-kecil masing-masing 1/5. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Maka pedagang ini akan memperoleh jawaban sebagai berikut. 4 dibagi 1/5, maka didapat 4
kali 5 atau 20 dibagi 1. Maka jawabannya terakhir adalah finalnya 20. Gimana pagi ini? Bagi yang ada yang ngantuk, silakan ke belakang cuci muka. Oh, tidak ada. Oke, baik, semangat ya anak-anakku yang hebat. Ya, kita lanjut. Nah, di sini sampai ada bagian C anak-anak, C besar dan bilangan desimal ya pada halaman 29 ya. Latihan 1.3. Nah, ini sini ada tabel bilangan ya. Tabel bilangan mencantumkan di sini ada 1000, ada 100, ada 10, ada 1 ya. Nah, bagaimana nanti perlu dipahami artinya di sini kalau 0,1 seper-10 dan seterusnya ya. Kita simak penjelasannya lebih rinci. Bilangan bulat terdiri dari nilai-nilai yang ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Maka contoh angka di atas ada 3256 ya. 3 ini 3000. Terus 2 itu ratusan, 5 puluhan, 6 satuan ya. Bagaimana bilangan desimal tepat pada koma per 10? Maka di sini didapat ya 0,1 pengertiannya adalah 1 per 10 anak-anak ya. Kemudian ada 0,01 artinya per 1000. Di belakang koma yang menjadi penentuan anak ya. Di sini ada 0,001 artinya 1 per 1000 anak-anak ya. Contoh angka pada 0,357. Maka tiganya ini menunjukkan seper 10 ya. Kalau yang limanya seper 100 dan 7-nya per 1000. Artinya per itu dibagi anak-anak ya. Bagaimana penjelasan singkat ini? Tapi nanti kita lanjutkan. Ada penjelasan yang lebih nyata. Oke ya. Perhatikan di sini ada 1000, 100, 10, 1, 01, 0,01 dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada mewakili satuan 4, satuan 0,4, 0,01 dan seterusnya. Baik. Ada contoh ya, angka desimal di sini 4,412 ya. Mari kita pecahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Angka yang 4 berada di satuan bernilai 4. Kemudian setelah 4 itu ada nilai pertama berada pada per 10 yaitu 0,4. Kemudian berikutnya angka 1 berada pada per 100 bernilai 0,01. Yang terakhir atau berikutnya nomor 2 berada per 1000 atau bernilai 0,002. Artinya 2 per 1000 anak-anak. Jadi dapat disimpulkan anak-anak di sini bilangan pecahan jika 4,412 maka kalau menjumlahkan adalah 4 ditambah 0,4 ditambah 0,01 dan seterusnya. Ini untuk penjelasan berikutnya bisa nanti lihat caranya membagi dan mengurang. Next kita lanjut. Bilangan desimal yang dikalikan dengan 10, 100, dan 1000 adalah hal yang mudah anak-anak ya. Perhatikan ya contoh ini ya. Ini sebelum ke angka 10 kalian bisa perhatikan ya. Di sini ada angka ya 0,35 dikali 5. Cara mengalikannya itu sama ya, mudah sekali. Sebenarnya kalau cuma 1 kita bisa langsung mengalihkan seperti ini. Sebagai patokannya adalah di sini di belakang koma ini ada 2, maka setelah dikalikan harus ada belakang desimal itu 2. Mengerti anak-anak ya? Oke. Mengerti Pak? Oke, bagus ya. Apalagi dengan nilai ini ya. 3,25 dikali 100. Tentunya nilai ini nanti akan menjadi bilangan asli yang tadinya pecahan karena ini bergeser. Ya, koma ini bergeser, geser, nanti akhirnya ini jadi 325 bilangan asli ya, anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, sudah tampak kan di situ layar kalian. Jadi bilangannya dari bergerak dari kiri ke kanan maka menjadi 325 tanpa koma. Demikian siapa yang tahu nih? 0,75 dikali 1000. Nah, di belakang koma kan ada 2, berarti sini ada 3. Bagaimana? Oh, ada yang bisa nih ya. Nah, Nurul Fatimah. Jawabannya 750, Pak. Betul. Oke, terima kasih Nurul lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Nah, di sini ada juga bagaimana kalau jumlahnya banyak, Pak. Anak-anak, yang perlu dipahami kalau banyak begini 4,5 dikali 1, ya 25. Ya, dikalikannya normal ya, seperti mengalikan biasa bersusun. Tentunya yang perlu diingat di bilangan pertama ini ada di belakang koma 1. Setelah bilangan 1 ada 25. Jadi kesimpulannya ada 3 digit. Nanti setelah mengalikan maka didapat di sini dihitung ya, ada 3 digit. 1, 2, 3. Letak komanya di situ anak-anak ya. Oke ya. Ini contoh lagi ya, supaya lebih real lagi. Contoh ini yang bagaimana kalau ya, kalau ini contohnya 0,25 dikali 10, maka bergeser. Sebenarnya kalian tidak menyusun ke bawah gampang ya. Kali 10 itu artinya langsung bergeser di belakang koma ya. Karena di belakang koma ini ada 2, sebenarnya boleh kalian langsung menyederhanakan 2,5 boleh ya. Tanda komanya bergeser ya di sini ya, bergeser dari angka 0, jadi bergeser karena dikali. Tapi kalau dibagi bergeser kebalikannya anak-anak ya, ke kiri. Ini ke kanan ke kiri. Nah, contoh lagi ya. Ini contoh kalau mengalikan kalian bersusun normal. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa di sini ada 2 bilangan. Maka nanti setelah dikalikan harus di belakang koma ya, ada 2 bilangan. Nah, ini 0,25 dikali 10 contohnya ya. Maka tempat menempatkan komanya adalah di belakang angka 2 atau 2,50. Tapi biasanya dalam bilangan itu disederhanakan seperti ini. Nilainya sama. Ya, nilainya sama. Antara 2,50 itu setara dengan 2,5. Oh, baik. Sampai di sini masih siap ya untuk menerima penjelasan Bapak. Baik, kita lanjutkan anak-anakku yang hebat. SDN Pasir Muncang, kita lanjut. Nah, ini ada penjelasan lagi anak-anak. Bagaimana kalau jumlahnya banyak? Maka kalian perlu menyikapi. Contoh ini, 0,125 dikali 0,15. Masing-masing ada digitnya. Yang bilangan pertama ini 3. Bilangan kedua ini ada 2 digit. Maka hasilnya adalah 5. Nanti setelah dikalikan ada ya 5 digit belakang koma. Ya, ini sebelum kita apa-apakan. Ini mengalihkan normal. Kamu mengalihkan normal, nanti untuk penjabarannya kita lihat ya tampilan layar berikut. Oke. Ya, perhatikan. Nah, ini kalau mengalihkan ya, sebelum yang sebelah kiri, sebelum yang sesudahnya, kita perhatikan anak-anak. Tadi di belakang koma harus 5. Ya, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mudah bukan? Kalian tinggal menambahkan angka 0 di sini. Tadi ini yang pertama mengalihkan seperti normal, ya bersusun. Maka hasil didapat terakhir adalah 0,01875. Mudah bukan? Ya, untuk matematika anak-anak tidak perlu yang kita cemaskan atau khawatirkan. Yang penting kuncinya kalian harus sering berlatih ya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Nah, kita lanjut. Ya, kita lihat ya. Bagaimana mengurangkan dan menjumlahkan pecahan desimal dengan desimal dan desimal dengan bilangan asli. Kita lihat ya pemaparannya. Contohnya ya 12,34 dibagi 5,60. Bagaimana caranya? Kita susun. Baik, perhatikan ini serius ya anak-anak ya. Jadi kalau menjumlahkan maupun mengurang, di sini ada 12, ya, ada koma, tanda koma, 34, maka di sini komanya harus lurus. Lurus dengan yang mana? Di sini ada 5,60, maka lurus dengan yang atas. Ketika kalian menjumlahkan tidak lurus, nanti hasilnya tidak valid dan tidak data. Maka ini dengan mudah kalian menempatkan koma lurus atas dan bawah, maka hasilnya bawahnya juga dikasih koma. Ya, 17,94 ya. 12,34 ditambah
5,60, maka didapat hasilnya adalah 17,94. Bagaimana? Mudah bukan anak-anak? Yang perlu adalah pemahaman triknya. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada 84 dikurang ya. 8,4 dikurang 3,15. Bagaimana ya? Kita lanjutkan. Nah, contohnya sama anak-anak ya. Jadi kalimatnya tadi mengurang dan menjumlah sama ya. Jadi kalian menempatkan ini ada 12,34. Kalau dikurang tadi dijumlah, sekarang dikurang. Maka komanya harus lurus ya. Antara koma yang di atas ya sama yang di bawah harus lurus. Maka didapat ya 12,34 dikurang 5,60, maka dihasilkan 6,74 ya. Ini bukan untuk mengalihkan ya, tadi ini untuk mengurang, maka hanya triknya harus lurus koma ya. Baik, ada pertanyaan? Mengurang dan menjumlah desimal tidak Pak? Mudah. Oke, bagus ya kata Dava. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ya untuk menjawab ya halaman 40 ada latihan titik 1.3 ya. Rina mendapat beberapa pesanan kain ya, pelanggan ya. Pelanggan tersebut memesan kain sebesar 3/4 meter ya. Yang diminta kalian adalah bagaimana gambar persegi berikut ya. Kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak bisa mengilustrasikan gambar seperti ini anak-anak ya. 3/4 ini boleh seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, yang diarsir coklat menunjukkan bilangan ya. Kemudian jumlah keseluruhan menunjukkan penyebut. Bisa gambar yang tengah ini pun sama. Begitu juga gambar paling kanan ya di hadapan kita ya. Yang B, pertanyaannya jika dinyatakan dalam bentuk desimal, mudah sekali anak-anak ya. 3/4 ini dijadikan desimal, maka didapat adalah 0,75 ya. Nanti kalau mendetailnya bisa diuraikan dalam bentuk pembelajaran klasik. Ini penjelasan sementara Bapak seperti ini. Kemudian ada nomor 2 anak-anak. Biro Statistik ya, BPS mencatat suhu tertinggi dan terendah di Indonesia. Kita lihat pemaparannya. Oke ya. Perhatikan anak-anak ya. Ada tabel provinsi, ada suhu rata-rata. Ini tabel yang disajikan sebelum kalian analisa ya. Nanti permintaannya kalian tertinggi dan rendah. Maka didapat kalian harus menyusun seperti tabel yang sebelahnya. Maka peringkat Sumatera adalah peringkat yang paling kecil. 3,3 derajat Celcius. Kemudian disusul oleh Nusa Tenggara 36,6 derajat Celcius. Kemudian Kalimantan Utara 36,8 derajat Celcius. Dan seterusnya, maka terakhir tertinggi adalah jatuh pada Sulawesi Tengah, yaitu 38,5 derajat Celcius. Ya ini gampang ya kalau sudah mengenal desimal anak-anakku ya. Next kita lanjut. Ya ini sini masih ada kaitannya anak-anak ya. Arman dan Dayu Didi mengikuti lomba lompat jauh ya. Arman berhasil melompat sebanyak atau sejauh 3,7 kemudian ya meter ya. Sementara itu Didi berhasil 2,5 meter ya. Dan Dayu melompat sejauh 3,6 meter ya. Pertanyaannya, siapa yang melompat paling jauh dan paling dekat? Mudah sekali anak-anak ya. Paling jauh adalah pasti tentunya siapa? Arman ya, di belakang koma ya tentunya ya, belakang 3,7 meter. Sedangkan Didi 2,9 meter. Ya, mudah sekali ya kata ya Kaila ya. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut nilai gizi salah satu kemasan makanan yang disajikan. Oke ya. Nah, data aslinya seperti ini anak ya. Di sini ada protein 1,3 gram ya, dan seterusnya ada lemak 5,4. Coba perhatikan anak-anak, dianalisa ya. Kalian perintahnya. Nah,
yang ditanyakan di sini ada kandungan zat apa yang paling besar ya, maka beberapa komposisinya, maka jawaban sangat mudah anak-anak ya, adalah 2, ya saya ulang 28,6 gram ya. Kemudian kandungan zat apa yang paling kecil? Nah, gitu ya. Komposisinya adalah jawabannya sebelum disetarakan, saya ulang ya, sebelum disetarakan karena di situ ada cantuman 1,3 gram. Jika disetarakan ada yang di situ ada 88,6 miligram. Kalau bicara nominal, maka sebelum disetarakan adalah besar sekali. Maka tapi ini karena miligram, maka harus dianalisa, kita ubah menjadi gram. Maka yang paling kecil kalau sudah disetarakan dari miligram ke gram, maka paling kecil adalah yang 8,6 menjadi 0,0886 gram karena jadi mili menjadi gram ya. Kalau diurutkan maka didapat komposisi yang paling kecil sehingga terbesar, maka urutannya adalah protein ya 1,3 kilogram, saya ulang gram, kemudian serat pangan 2,7 gram, lemak 5,4 gram, karbohidrat 28,6 gram, dan natrium 88,6 miligram. Nah, ini bicara kalau belum disetarakan anak-anak ya, karena ini bentuknya masih miligram ya. Jadi kalau membaca satuan kalian harus ini gram apa miligram harus tahu anak-anak. Ketika sudah disetarakan maka yang paling buncit atau paling kecil adalah yang natrium ini ya, 0,0886 ya gram. Kemudian disusul oleh protein yaitu 1,3 gram. Serat pangan 2,7 gram dan lemak 5,4 gram. Yang terakhir ada teratas adalah karbohidrat. Jadi konsumsi pada umumnya masyarakat ada paling tinggi adalah ini ya, paling tinggi 28,6 gram. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi dengan desimal ini kalian biasanya keseharian seperti ini kalian harus mengamati dan menganalisa ya, supaya anak-anakku hebat, Indonesia hebat ya. Kita lanjutkan. Ya. Ini ada tagihan anak-anak ya. Uji kompetensi ya. Kalian harus menjawab ya, menyelesaikan di dalam materi setelah mencapai ya batas tertentu ada uji kompetensi ya. Ini ada pertanyaan Pak Arman ya, berangkat dari Jakarta menuju Surabaya menempuh jarak ya 630 km setelah menempuh 2/5 ya. Berapa kilometer perjalanan? Nah, jawabannya gampang anak-anak ya. 2/5 dikali 3, saya ulang 630, maka setelah disederhanakan maka dikalikan dibagi dengan 5 maka didapat 200 ya 52 km tempuhnya ya. Kemudian Dini mendapat 100 porsi nasi kotak ya. 3/4 ini ada 3/4 bagian ya pesanannya tersebut ya. Berapa yang sudah selesaikan ya. Kemudian jawabannya adalah karena itu 3/4 maka tinggal ngalikan 3/4 dikali 100. Sebenarnya ini bisa sederhanakan ya. Sederhanakan ya. 100 dibagi 25 itu bisa ya. Jadi kalian terakhir finalnya adalah ya. Saya ulang, 100 ini dari mana Pak? 25 karena ini kan 100 dibagi 4 bisa kan 25 ya. Maka yang 4 bagi 4 1, maka 3/1. Jawabannya adalah 75 ya. 25 kali 3 75 ya. Yang udah selesaikan. Kemudian pada nomor 3, dalam sehari ya keluarga Dias mengkonsumsi 2/3 saya ulang 2/3 ya beras. Dias baru saja ya membeli 50 kg beras. Berapa hari Dias dan keluarganya tersebut ya untuk menyelesaikan beras ini, maka dikonsumsinya anak-anak ya 50 dibagi 2/3. Saya ulangi ya, 50 dibagi 2/3. Maka ingat tadi ya pendahuluan anak-anak ya, kalau ketemu bagi maka
penyebut pindah menjadi bilangan dan bilangan menjadi penyebut. Maka dapatnya adalah 150 dibagi 2. Dapatnya adalah 75. Baik. Apakah penjelasan Bapak terlalu cepat atau kurang jelas? Nanti bisa diulang lagi. Pada nomor 4 ya, Raina memiliki, saya ulang ya, Rania, bukan Raina ya, Rania ya, memiliki 5/8, ya ini ada 5/8 kuenya yang diletakkan dalam sebuah kotak ya, memenuhi 4 kotak ya, 5/8 ya, memenuhi 5 kotak ya, 4 kotak nih. Berapa bagian potong-potong kue ya setiap kotaknya? Saya ulang ya, 5/8, 4 ya. Maka jawabannya tidak jauh dari kali dan bagi anak-anak ya. Kata kuncinya kalian harus paham pembagian dan perkalian ya. Kemudian 5/8 dibagi 4. Ingat tadi ya. Kalau misalkan tadinya 5/8, Pak kok nggak dibalik ya? Ini 4/1. Maka satunya pindah ke depan atau jadi pembilang, 4-nya jadi penyebut anak-anak ya. 5 kali 1 dan 8 kali 4. Maka didapat adalah 5/32. Sampai di sini, apakah ada yang masih menemukan kesulitan? Oh tidak Pak, oke baik. Tidak ya, kalau tidak anak-anakku yang hebat, kita lanjutkan ya materi berikutnya. Oh ternyata anak-anak sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dari Mr. Sam.